Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari, dan kita masih dalam pembahasan tentang al-iman. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab fadli man istabra'a lidinihi. Bab tentang keutamaan orang yang mensucikan agamanya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini insyaallah hadis yang masyhur, ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah juga, yaitu dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW mengatakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Hadis ini dikatakan oleh para ulama sepertiga agama. Makanya dicantumkan oleh Imam Nawawi tadi dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Karena hadisnya sangat komplit, ya, mencakup berbagai macam permasalahan agama. Sampai dikatakan tadi hadis ini berkaitan dengan sepertiga agama. Hadis, ya, yang paling komplit, ya, diantaranya tiga ini. Hadis al-hal bayyinun, kemudian hadis innamal a'malu binniyat, insyaallah akan kita lewati. Kemudian yang ketiga hadis man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran kami maka tertolak. Ini tiga hadis yang paling pokok dalam Islam. Kenapa dikatakan demikian? Kata para ulama, karena seorang muslim muslimah itu ketika beraktivitas cuma ada dua. Aktivitas yang mubah dan aktivitas yang bernilai ibadah. Yang bernilai ibadah harus terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Ikhlas harus sesuai dengan, ya, niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ittiba mengikuti sunnah Rasul berdasarkan sabda Rasul tadi, man amila amalan.
Kemudian dalam aktivitas urusan dunia, itu berkaitan dengan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Sekali lagi hadis ini dikatakan oleh para ulama sepertiga agama Islam. Kita jelaskan sedikit demi sedikit. Kata Rasul, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Kata para ulama, yang halal itu jelas, ini harus berdasarkan dalil atau berdasarkan nas yang tidak mengatakan itu al-haram. Kalau kata para ulama, kaidahnya segala sesuatu dalam urusan dunia itu mubah. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Semua makanan, semua minuman, semua pakaian, semua urusan dunia itu secara asal hukumnya halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Maka dari mana kita tahu itu halal kalau tidak ada dalil yang mengharamkan? Sekali lagi, misalnya ada apalah minuman makanan yang baru, selama di situ tidak ada keterangan dari dalil itu haram, hukumnya apa? Halal. Semua minuman halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Contohnya khamar, minuman keras. Dalilnya mana? Rasul mengatakan kullu khamrin haram. Setiap minuman keras itu haram. Demikian pula dalam ayat Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras dan seterusnya itu adalah rijs, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah makanan semuanya halal kecuali yang ada dalil diharamkannya. Mana dalilnya yang mengharamkan? Innama harrama alaikumul maitata waddam walamal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian innama harrama alaikum maitata, bangkai. Ayam mati tanpa disembelih haram dimakan. Kemudian waddama, darah. Ini darah yang apa? Mengucur dari binatang. Dan ini naudzubillah min dzalik, banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Apalagi di Surabaya. Banyak yang masih jual namanya dide. Darah, ayam misalnya. Ini yang pernah kita lihat di bagian kampung. Menyembelih ayam, darahnya itu ditampung di ember atau di timba atau di mangkok. Ini kita lihat sendiri. Misalnya ayam disembelih, darahnya itu ditampung di mangkok atau di gelas. Kemudian mereka kasih garam, kasih minyak apa gitu, dicemplungkan di wajan, sudah jadi apa? Kayak daging, dijual di sebagian tempat kita lihat. Naudzubillah min dzalik, padahal dalilnya jelas. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Ini jelas. Yang haram itu jelas. Yang halal juga jelas. Sekali lagi, dalam Islam, yang halal jelas, yang haram jelas. Tentunya semuanya dengan tadi, dalil. Mana dalil haramnya ini? Apakah ini halal atau haram? Tadi, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, hukumnya kembali kepada hukum asal, itu halal. Demikian pula dengan sekali lagi bukan makanan, minuman, semuanya. Urusan dunia, pekerjaan. Demikian pula dengan pakaian. Semuanya. Hukumnya kembali kepada asalnya itu halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Kemudian wa bainahuma musyabbahat. Dalam riwayat mustabihat. Namun di antara keduanya ada yang samar-samar. Gak jelas halalnya, gak jelas haramnya. Contoh dalam masalah minuman misalnya. Mungkin antum masuk ke warung atau ke restoran. Atau mungkin di mana saja. Ada misalnya 2 gelas. Ada sudah berisi semua airnya. Di sampingnya ada botol minuman keras. Antum nggak tahu. Ini yang di gelas ini salah satunya mana yang air putih, mana yang minuman keras. Ini namanya apa? Samar-samar. Maka sikap seorang muslim meninggalkan yang samar-samar tersebut.
Ya, samar-samar di sini beda dengan was-was. Ya, sekali lagi semuanya berdasarkan ilmu. Bedakan antara itu memang betul-betul samar-samar dengan yang was-was. Contoh, masuk ke warung was-was. Ini bebeknya halal atau haram. Ya. Apakah disembelih secara syariat ataukah tidak? Ini was-was. Sekali lagi, ini tidak dibolehkan dalam Islam was-was tersebut. Ya, misalnya antum beli galon air, enggak ini ya, isinya air, minuman apa? Keras. Ini sekali lagi orang yang was-was, ini kurang waras istilahnya. Ya, beda dengan yang tadi. Kenapa dikatakan samar-samar? Karena ada sampingnya tadi. Ya, botol minuman keras. Meskipun tidak bisa memastikan itu adalah minuman keras di dalam gelas ataukah tidak. Ya, sekali lagi, bedakan antara was-was dengan yang samar-samar. Kalau samar-samar itu ada tanda-tanda antara halal dan apa? Haramnya. Namun kalau antum beli di warung, di restoran dan sebagainya, kalau memang nggak ada tanda-tanda, ini samar-samar, tidak ada tanda-tanda, kecuali hanya was-was saja, ini berbeda. Sebagaimana tadi, antum diberikan misalnya, dikasih minuman yang jelas ini adalah apa? Minuman air putih. Namanya air putih itu adalah apa? Halal. Nggak perlu was-was, nggak perlu tanya atau dibawa ke lab dulu. Nah, ini namanya was-was. Beda dengan yang samar-samar tadi. Atau tadi antum nggak tahu dihidangkan makanan ini kok mirip daging, tapi kok kenyul-kenyul, istilahnya apa? Kenyul-kenyul bahasa Indonesia itu. Kenyal ya istilahnya kan? Antum nggak biasa, dan antum sudah kita beritahu di Surabaya ini ada orang-orang yang tidak paham itu adalah apa? Kalau seperti itu mutasyabihat antara apa? Daging dengan apa? Dide tadi. Karena ada korinanya. Ini nggak biasa, ini bukan daging apa? Yang sapi yang biasa dia makan. Dan juga kita sampaikan hati-hati di sini masih banyak orang yang menjual darah tersebut yang sudah digoreng. Hati-hati. Sekali lagi, ini bedakan antara was-was dengan mutasyabihat. Intinya harus dengan ilmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Para ulama, ahli ilmu, yang tahu mana yang halal haram, mana yang samar-samar tersebut. Faman ittaqa syubuhat istabra ali dini wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari yang samar-samar tadi, maka dia telah menjaga, membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan ini yang dijadikan inti bab oleh Imam Bukhari. Bahwasanya keutamaan orang yang mensucikan, membersihkan, menjaga agamanya. Dengan apa? Meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat. Rasulullah SAW pernah satu saat mendapati di rumah beliau ada kurma. Beliau nggak tahu ini kurma sedekah atau hadiah atau dari siapa. Maka Rasul nggak mau memakannya. Kenapa? Karena tadi syubhat. Maka demikian pula. Misalnya, antum ke kantor sini naik sampai lantai 6 ini. Qadarullah hilang, nggak tahu uang 100.000 atau mungkin 200.000. Kemudian antum tiba-tiba waktu pulang lihat ada uang 100.000. Antum nggak tahu ini uang antum atau uang yang lain juga sama-sama apa? Jatuh. Kalau antum ingin menjaga agama antum, jangan diambil itu. Meskipun namanya 100.000 ya sama, warnanya juga sama. Cuma kita nggak tahu. Kecuali kalau antum sudah ada tulisannya. Tapi itu nggak boleh kan? Namun intinya ketika antum punya iman yang kuat, meskipun itu bisa lumayan lah beli nasi bebek berapa. Namun orang yang kata Rasul menjaga, mensucikan agamanya atau menjaga juga kehormatannya, dia nggak akan mungkin berani mengambil uang tersebut. Ini namanya apa? Samar-samar. Karena antum nggak tahu. Antum jatuh uangnya itu di lantai ini atau lantai bawah nggak tahu. Bisa jadi itu uang orang lain. Maka tinggalkan. Ini kata Rasulullah SAW, man ittaqa syubuhat istabra li wa irdi. Orang yang menjauhkan diri dari yang samar-samar tadi, maka dia akan menjaga agamanya
dan ini bagian daripada iman. Makanya Imam Bukhari mencantumkan bab ini dalam masalah iman karena meninggalkan yang syubhat itu adalah amal dan itu bagian daripada iman. Dan ini sudah kita sampaikan, Imam Bukhari dalam bab ini sering menegaskan amal bagian daripada iman. Dan dalam hadis ini bahwasanya menjaga kehormatan, menjaga agama dengan meninggalkan syubhat itu bagian daripada al-iman. Kemudian kata Rasul, kalau orang itu meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Seperti tadi. Apalagi zaman sekarang ini. Bisa jadi itu diprank tuh. Ya, bahaya. Ya, pakai mobil mewah, ada uang. Enggak, uang saya nih, diambil. Enggak taunya diprank. Na'udzubillah min dzalik, diviralkan. Ya, ini sekali lagi apa? Kalau orang itu mau menjaga kehormatannya, meninggalkan yang syubhat tadi. Bukan sekedar menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Ya, apalagi di zaman sekarang banyak orang yang jahil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fi syubhat kara'iyar ahaulal hima yushiku an yuwaqi'ahu." Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, ya, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat yang sama-sama tadi, itu ibaratnya seperti pengembala kambing atau unta atau sapi yang mengembalakan binatangnya di tanah perbatasan orang. Misalnya ini garis perbatasan, sini tanahnya si B, yang sebelah sini tanahnya si C. Kalau si B ya mengembalakan sapi kambingnya di samping-samping perbatasan ini, suatu saat akan apa? Kambing namanya sapi, nggak tahu tanah batas orang lain. Yang tahu pengembala. Kalau dia tetap mengembalikan di tanah batas ya dirinya dengan yang lain, bisa jadi binatangnya nanti masuk ke tanah orang lain. Artinya apa? Orang yang jatuh ke dalam syubhat suatu saat akan jatuh ke dalam yang haram. Seperti tadi, ya. Dia padahal gajinya sudah puluhan juta, dapat 100.000, ini enggak uang saya. Ya, diambil. Padahal itu bisa jadi kemungkinan uangnya dia, bisa jadi, ya. Namun kalau sudah terbiasa seperti itu, ya, nanti uang orang lain juga kena apa? Kalau sudah terbiasa dengan syubhat, biasa dengan yang haram, na'udzubillah min dzalik. Maka ini untuk menutup pintu kejelekan. Kata Rasulullah, "Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah fi ardihi maharimu." Ketahuilah sesungguhnya setiap raja penguasa punya tanah larangan, dan ketahuilah tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila baik, baik seluruh anggota badannya. Jika jelek, maka jelek seluruh anggota badannya. Itulah hati. Dan ini juga salah satu intinya, tidak cukup mengatakan yang penting hatinya baik. Kata Rasul, kalau hatinya baik, pasti seluruh anggota tubuh yang lain akan apa? Baik. Ya, seperti yang sudah sering kita contohkan, orang yang dinasihati, "Mas, kenapa nggak sholat?" Yang penting hatinya baik. Ya, maka kita katakan, seandainya hati Anda baik, Anda akan sholat. Ya, karena Rasul mengatakan demikian. Kata Rasul, seandainya dalam diri orang itu dagingnya, yaitu hatinya baik, anggota tubuhnya akan baik. Dia akan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak cukup iman dalam hati, namun harus dengan apa? Perbuatan anggota badan. Tapi kita tinggalkan bab ke-35 ini, kita masuk bab 36. Bab adaul khumus minal iman. Bab menunaikan 1/5 harta rampasan perang bagian daripada iman. Sekali lagi babnya berjudul menunaikan 1/5 pembagian harta rampasan perang bagian daripada keimanan. Kita baca hadisnya agak panjang. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabi SAW qala, manil qaum." Sesungguhnya ada utusan dari kabilah bangsa Arab yang bernama Wafdi Abdul Qais mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, manil qaum, siapa kaum tersebut?
Au manil wafdu. Siapa utusan tersebut? Qalu Rabi'ah. Mereka berkata namanya Rabi'ah. Maka Rasul bersabda, marhaban bil qaum. Selamat datang wahai kaum. Au bil wafat. Selamat datang wahai para utusan. Ghaira khazaya wala nadama. Tidak akan ada keterhinaan dan tidak akan ada penyesalan. Ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, inna la nastati an na'tiyaka illa fi syahril haram. Kata wafdi Abdul Qais tadi, kami datang ya Rasulullah, namun tidak bisa terus-menerus. Kecuali pada bulan Al-Haram. Ketika tidak ada peperangan. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudar. Sedangkan antara kami dan dirimu ada kabilah dari orang-orang kafir Mudar. Sekali lagi artinya di sini utusan mereka ini tidak bisa bebas datang tiap waktu kepada Rasul. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana. Maka ya Rasulullah, berikan kepada kami ajaran-ajaran Islam yang paten, yang to the point, yang paling inti apa saja, agar kami bisa memberitahukan kepada kaum kami. Maka wa nadkhul bil jannah, dan mereka mengatakan dan agar kami bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, pertanyaan mereka para sahabat Rasul luar biasa yang mereka tidaklah bertanya kecuali untuk mereka amalkan. Betul-betul pertanyaan yang bermanfaat yang bisa meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian wasa'alu anil ashribah. Kemudian mereka pun bertanya tentang hukum minuman-minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka Rasul pun memerintahkan 4 hal dan melarang dari 4 hal. Amarahum bil iman billahi wahdah. Rasul pun memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Qala atadruna mal iman billahi wahdah. Kata Rasul, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Pertama kali mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan al-iman adalah syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini sudah kita sampaikan pada beberapa pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Kata Rasul, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa an tu'tu minal maghnami khumusa. Kata Rasul, Islam atau iman adalah 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Ini semuanya adalah amal. Kata ulama hadis ini intinya Rasul memasukkan amal bagian daripada iman. Makanya sudah kita sampaikan sesat kalau ada kelompok mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Itu kelompok Murji'ah. Kemudian kata Rasul, wa antu'tu minal maghnam al-khumusa. Dan untuk kalian mengambil dari harta rampasan perang itu 1/5. Ini dalam bab ghanimah tidak boleh pasukan mengambil sendiri harta rampasan perang sampai dibagikan oleh panglimanya. Di antaranya di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahahum an arba'in. Rasul melarang dari 4 hal. Di sini disebutkan al-hantam, wad-dubba, wan-naqir, wal-muzaffat. Warubama qala al-muqayyar. Kata ulama, 4 ini adalah bejana yang dipakai oleh kaum jahiliyah dahulu membuat minuman keras. Intinya Rasulullah SAW mengharamkan minuman keras dari apa saja dan diletakkan di mana saja. Selama itu memabukkan, itulah yang namanya khamar, minuman keras, dan minuman keras semuanya haram. Kemudian kata Rasul, ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafalkan hal ini semuanya dan beritahukan kepada kaum kalian. Intinya bab ini berkaitan dengan tadi
menunaikan 1/5 harta rampasan perang, itu bagian daripada iman, dan ini bagian daripada amal. Amal bagian daripada al-iman. Ditambah lagi tadi, Rasul ketika bertanya kepada para sahabat tadi, wafdu Abdul Qais, apa itu al-iman? Kemudian Rasul menjawab, iman adalah 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat. Dan itu adalah amal. Amal bagian daripada al-iman. Baik, kita lanjutkan bab ke-37, dan insya Allah kita akan selesaikan kitabul iman dalam ringkasan Sahih Bukhari ini. Bab maja'anal a'mal bin niyah. Bab tentang amal harus dengan niat. Ini Imam Bukhari sampaikan pertama kali dalam hadis pertama Sahih Bukhari. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Dan disampaikan oleh Imam Bukhari dalam bab ini untuk menunjukkan kepada kita amal itu bagian daripada al-iman. Dan amal harus dengan niat. An Umar radhiyallahu anhu, hadisu innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa qad taqaddam fi awal kitab. Dan kata Imam Bukhari, hadis ini sudah disebut di awal kitab. Kalau kita buka Sahih Bukhari, pertama kali hadisnya innamal a'malu binniyat. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, disampaikan pertama kali dalam kitab-kitab hadis. Hadis ini untuk mengingatkan kita sebelum kita melangkah jauh dalam belajar, dalam beramal, dalam beribadah, untuk kita terus mengoreksi niat. Dan niat dalam hati itu bisa berubah-ubah. Kadang ikhlasnya 100%, kadang 90%, kadang 80%. Bahkan naudzubillah min dzalik, kadang tidak ada sama sekali. Maka seorang muslim muslimah wajib terus mengoreksi niatnya. Untuk apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis innamal a'malu binniyat, kata para ulama, ini separuh agama. Kenapa demikian? Karena tadi agama itu harus dengan ikhlas, harus dengan ittiba. Ikhlas hadisnya ini. Innamal a'malu binniyat. Maka sekali lagi para ulama mengatakan hadis ini separuh agama ada pada innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Rasulullah wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dan fungsi niat ini banyak sekali untuk membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Kita misalnya sholat tadi, niatnya apa? Sholat zuhur. Kalau niatnya salah, batal amal kita. Misalnya ada seseorang tadi, sholat niatnya sholat asar. Sah atau tidak? Enggak sah. Ini niat membedakan antara satu amalan wajib dengan yang lainnya. Demikian pula untuk membedakan antara yang wajib dengan yang mustahab. Misalnya, waktu jam 4 misalnya subuh, datang ke masjid, salat 2 rakaat. Kemudian pulang ke rumah. Ketika ditanya apa niatnya? Qobliyah, subuh. Berarti apa? Subuhnya belum dia laksanakan. Ini innamal a'malu binniyat. Niat penting sekali. Demikian pula, niat bisa merubah. Yang asalnya mubah bisa bernilai ibadah. Contohnya, kita ketika cari maisha, cari rezeki, cari penghasilan. Kalau niatnya hanya untuk dapat gaji saja, ya insya Allah dapatlah. Namun nggak dapat pahala. Ketika apa? Niatnya cuma untuk dapat gaji. Namun ingat sabda Rasul, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tadauha fi imra'atika. Kata Rasul, sesungguhnya engkau, wahai kepala rumah tangga, tidaklah menginfakkan hartamu kepada keluargamu dalam rangka mengharap pahala dari Allah, kecuali engkau diberikan pahala atasnya. Ini kata Rasulullah, niat merubah yang awalnya mubah bisa bernilai ibadah. Maka sekali lagi, kalau kita nggak paham hal ini, sayang. Puluhan tahun kerja, dapat gaji tok, namun nggak dapat pahala di akhirat. Maka niatkan, berangkat pagi, cari
Ma'isyah, niatkan juga untuk beribadah. Ini adalah kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Ini perintah Allah. Sebagaimana dalam ayat, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita karena Allah melebihkan mereka di atas yang lain dan karena mereka memberikan harta mereka kepada keluarga mereka. Maka sekali lagi niat ini sangat luar biasa pentingnya dan kita harus betul-betul paham innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kemudian kata Rasulullah, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli." Barang siapa yang hijrahnya, hijrah termasuk amal. Ini sekali lagi amal bagian daripada al-iman. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dapat pahala di sisi Allah. Kemudian hadis berikutnya, ini yang kita sampaikan tadi, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Apabila seseorang menginfakkan, memberikan hartanya kepada keluarganya, dan dia berharap pahala di sisi Allah, maka itu bernilai sedekah baginya. Makanya kata para ulama, sedekah yang paling afdal kepada orang terdekat, keluarga, dan kepada karib, kerabat. Meskipun juga dianjurkan kepada yang lainnya. Al-yatama wal masakin. Taib bab yang terakhir dalam kitabul iman, dalam ringkasan ini, bab qaulin Nabi SAW ad-dinu an-nasihat. Bab tentang agama adalah nasihat. An Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bayatu Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin." Aku pernah membaiat Rasul SAW untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Sedikit kita mau jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan kata-kata bayatu Rasulullah SAW. Aku membaiat Rasul. Kata para ulama, baiat dalam Islam itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Baiat itu baiat. Apa arti baiat? Al-ahdu ala ta'ah. Berjanji untuk taat. Meyakini akan kepemimpinannya. Karena ini berkaitan dengan pemimpin yang baru di negeri kita, maka harus kita tegaskan bahwasanya setiap muslim harus membaiat pemimpinnya yang muslim. Karena ancamannya berat. Rasul mengatakan, "Man mata wa laisa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Misalnya kalau dia meyakini presiden ini bukan pemimpin kita, bukan waliul amr kita, maka kalau dia mati, kata Rasul, mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "La yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara laisa lahu imamun." Tidak halal alias haram siapapun yang bermalam sedangkan dia tidak meyakini dia memiliki pemimpin kaum muslimin. Dan sekali lagi, ini adalah bagian daripada kewajiban setiap rakyat kaum muslimin. Membaiat pemimpinnya. Dan baiat hanya untuk pemimpin kaum muslim. Entah itu khalifah, raja, atau presiden. Nggak ada baiat untuk ustadz. Nggak ada baiat untuk kiai. Atau ketua ormas, ketua pengajian. Nggak ada. Itu baiat yang bid'ah kata para ahli ulama. Dan hadis-hadis tadi tentang baiat dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah kepemimpinan. Maka jangan mau ditipu dengan sebagian kelompok yang mereka membaiat anggotanya. Dan ini banyak sekali. Di antaranya kelompok teroris. Mereka di antaranya membaiat tokoh-tokoh mereka. Makanya mereka ini ibaratnya seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Ustadznya yang membaiatnya menyuruh apapun dia taati.
Disuruh ngebom sana, ngebom sini. Oke. Karena apa? Sudah baiat. Ini baiat yang bid'ah fatal akibatnya. Maka sekali lagi yang perlu ditegaskan, baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Seperti Rasul Khulafa Rasyidin. Tidak ada sahabat misalnya Abdullah bin Abbas. Beliau kan ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat. Tidak ada. Beliau di baiat, tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tidak ada yang di baiat. Ya, sekali lagi baiat itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, setelah kalau dalam Islam ada namanya ahlul halli wal aqd, yaitu tokoh-tokoh para ulama, mereka membaiat seorang pemimpin, maka sudah sah jadi pemimpin. Kemudian apa? Rakyat mengikuti baiat tersebut ya dengan mendengar dan taat kepada perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Jarir bin Abdillah Al-Bajali, aku membaiat Rasul untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap muslim. Ini inti hadisnya, babnya agama adalah nasihat. Agama nama lainnya al-iman. Dan iman diantaranya menasehati. Menasehati adalah amal. Amal bagian daripada iman. Ini kaitan antara hadis dengan bab dan dengan kitabul iman. Bahwasanya menasehati itu adalah kewajiban setiap muslim atas muslim yang lainnya. Apalagi kalau diminta nasihat. Rasul mengatakan, hakul muslim alal muslim situn. Hak orang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya, idastansaha kafansahlahu. Apabila dia minta nasihat, nasihatilah dia. Dan kata para ulama, menasehati orang yang minta nasihat harus betul-betul tulus dengan ikhlas dan dalam hati yang terdalam. Tidak boleh berbuat curang dalam menasehati. Kemudian dari hadis ini kata Jarir bin Abdillah, dan untuk menasehati setiap muslim. Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Ya, dan sudah pernah kita sampaikan beda antara menasihati pemimpin kaum muslimin dengan menasihati rakyat biasa. Kalau rakyat biasa, boleh misalnya ada orang yang posting di medsos, postingan yang sesat menyesatkan, boleh dinasihati, dikritik, dibantah, terang-terangan, terbuka. Namun kalau pemimpin tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Rasul membedakan. Rasul mengatakan, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Ketika ditanya, liman? Lillah wali rasuli wali aimatin muslimin wa amatihim. Untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat kaum muslimin. Rasul bedakan. Menasihati pemimpin harus dengan lemah lembut. Menasihati pemimpin harus dengan cara yang tersembunyi. Pemimpin di sini maksudnya tadi pemimpin negeri kaum muslimin. Entah itu presiden, raja ataupun al-khalifah. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala inni ataitu Nabi sallam qultu ubayyi'uka alal Islam. Kata Jarir bin Abdillah, aku membaiatmu untuk masuk Islam. Fa syarata alayya. Rasul memberikan syarat kepadaku wa nushili kulli muslimin. Namun engkau harus menasihati setiap muslim. Ada kisah yang menarik dari hadis ini. Ketika Rasul mewajibkan Jarir bin Abdillah untuk menasihati setiap muslim. Pernah suatu saat beliau itu mengutus pembantu beliau membeli kuda. Disuruh untuk mendatangkan pedagang kuda kepada beliau. Akhirnya ada transaksi tawar-menawar antara pedagang kuda dengan Jarir bin Abdillah. Perawi hadis ini. Jarir bin Abdillah bertanya, berapa harga kuda ini? Kalau dalam bahasa rupiah kita mungkin dikatakan 20 juta lah. Kata Jarir bin Abdillah, tidak. Harga kudamu ini lebih dari itu. 30 juta sebetulnya. Ada nggak pembeli yang seperti itu? Ini luar biasa sahabat Rasulullah. Ingin mempraktekkan perintah Rasul untuk menasihati setiap muslim. Karena Rasul sudah membaiat Jarir bin Abdillah menasihati setiap muslim. Maka dalam muamalah beliau praktekkan. Di antaranya di sini. Sang pedagang mengatakan, ya sudahlah, namanya pedagang, harganya dinaikkan, ya mau dia. Kata sang pedagang, ya sudah, oke, ambil. Kata Jarir, tidak, sebetulnya lebih dari itu. Dan ini bukan bercanda beliau. Serius beliau mengatakan demikian. Harga kudamu ini sampai berlipat-lipat. Dari 20 bisa sampai 100 juta. Sampai akhirnya beliau beli. Ketika
Beliau ditanya, kenapa kok bisa demikian? Namanya pembeli biasanya menawar apa? Ya di bawah, namun tidak menawar sampai di atas. Kata beliau, aku melakukan hal tersebut karena aku ingat aku telah membaiat Rasul untuk menasehati setiap muslim. Ya, bahwa saya memang harga yang pas untuk kudanya itu 100 juta, bukan 20 juta, bukan 30. Ya, ini sekedar tambahan hadis ya ad-dinu an-nasiha. Wallahu ta'ala a'lam. Ini akhir daripada ringkasan kitab iman dari Sahih Al-Bukhari. Insyaallah pada pertemuan yang lain atau selanjutnya kita akan bahas kitab atau bab yang lain dari Sahih Bukhari. Entah kitab Al-Ittisam bil Kitab was Sunnah atau kitab fitnah dan seterusnya. Insyaallah kita akan infokan lebih lanjut. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang pohonnya itu menjuntai buah dalam plastik. nah, Pohon tersebut sudah berbuah. Itu bagaimana? nah, ya itu haknya tetangga. Tinggal kita minta izin, insya Allah dikasih. Ya, jangan sampai diambil tanpa seizin. Ya, ini namanya bisa juga syubhat. Mungkin kita juga punya buah mangga, tiba-tiba jatuh, ini buah mangga saya atau buah mangga tetangga. Ya, ini juga syubhat. Ya, lebih baik minta izin kalau apa? Ya, insya Allah dikasih sama tetangganya. Nggak usah nyuri-nyuri, apalagi sekarang ada CCTV. Berbahaya nanti tadi. Ya, wallahu ta'ala. Jadi sebaiknya menasihati kalau memang nggak berkenan karena mungkin sampahnya bisa atau tadi kalau mungkin kita masih mengharapkan mangganya, ya izin lebih baik daripada mengambil karena itu bukan hak kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang lain kalau ada. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.